Pembulian di salah satu instansi pendidikan yang mana itu terjadi senior membuli juniornya sampai melakukan kekerasan yang mana menyebabkan juniornya ini meninggal dunia. Sebelum kita masuk ke untuk membahas lebih dalam lagi terkait topik ini, Ibu sebelumnya ingin bertanya, Ibu sebelumnya ingin meminta pendapat kepada anak semua. Ada yang ingin meminta pendapat tentang apa sih sebenarnya itu bullying pada adik? Menurut saya bullying itu tindakan kekerasan. Terus jadi kepada Tiara, melanjutkan dari Dea, bullying itu tindakan kekerasan baik dari verbal maupun non-verbal. kekerasan berbentuk maupun non-verbal. Terus Tiara, saya kepada Olin. Bullying itu perilaku penindasan terhadap korban yang dianggap lemah oleh pelaku. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Jadi bagus pendapat Anda semua. Jadi bullying itu tindakan yang menyebabkan seseorang pada seorang itu pendapat dulu. Jadi menurut Anda semua sudah bagus. Jadi bullying itu tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena seorang tersebut ada kelemahan ya. Baik, untuk selanjutnya itu memberikan pendapat Anda semua. Sebenarnya apa sih penyebab dari terjadinya bullying ini? Ada Nisa? Kalau menurut saya bullying itu bisa disebabkan dari pergaulan bebas tuh, karena dia sering bergaul sama orang-orang yang perilakunya negatif, jadi dia ikutan negatif juga, jadi toksik kan gitu, jadinya memperlakukan hal buruk itu ke orang lain. Terus selanjutnya ada ya? Kalau dilihat dari sisi korbannya, mungkin korbannya ini kayak terlihat pendiam di kelas misalnya gitu kan, terus tidak lemah, terus akhirnya ada orang mungkin yang beberapa orang tuh terpancing untuk membuli. Terus pada Yang sesuai yang disampaikan dia tadi, dilihat dari sisi korban tentunya salah satu penyebabnya itu karena korban itu tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, makanya dia dibully oleh orang lain. jadi karena korbannya kurang percaya diri ya. Iya. Pendapat Anda? Menurut saya Bu, itu menunjukkan bahwa pelakunya itu sangat berkuasa, dia menunjukkan sikap dominan, sehingga nanti dia menunjukkan sikap dominannya, dia bisa melakukan seenaknya pada orang lain. Seperti menurut korbannya itu dia dari sisi pelakunya ya. Terus selanjutnya kepada Tiara. Menambah dari pendapat korban tadi, bisa juga pelaku ini orang tuanya itu orang yang berkuasa di sekolah itu, jadi perilaku berani dan tidak bersalah. Ada dulu ya. Saya mungkin dari faktor orang tua, karena kan
jiwa yang kayak keras gitu Bu. Dia merasa diri dia itu kayak, oh saya berani, saya bisa menindas orang dengan keras. Itu dampak ya, dampak ya. Kalau menurut saya dampak dari bullying ini sangat cukup besar sekali Bu. Terutama untuk orang yang terbully, bisa saja dia menjadi pelaku bullying. Jadi dia jadi korban, bisa jadi dia menjadi pelaku bullyingnya dia. Kenapa ada bisa ngomong pendapat dari Nada? Bagus sekali pendapat dari Nada. Jadi dampak yang bisa kita lihat dari kasus bullying ini ya tentunya dari si korbannya ya, mungkin menjadi trauma, menjadi kurang percaya diri, menjadi itu, dan tentunya seperti pendapat dari Nada tadi, korban bisa saja menjadi pelaku bullying untuk seterusnya, kan menjadi pelaku bullying lagi karena dia menjadi korban bullying sebelumnya, itu kan karena trauma. Nah, sekarang menurut pendapat Anda semua, apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah perilaku bullying ini? Ada lagi nggak? Mungkin korban bisa meminta bantuan dari guru BK seperti kayak melaporkan kejadian yang telah dia alami pada guru BK-nya atau kepada teman-teman terdekatnya supaya bullying itu bisa diatasi. Kalau menurut di sekolah, baiknya sekolah melakukan kayak sosialisasi gitu Bu, tentang bullying. Sosialisasi ada benar Kalau menurut saya Bu, pelaku bullying itu harus diadili Bu, sesuai hukum yang ada di Indonesia. harus diadili ya. Ada yang bisa mengembangkan pendapat dari Maulana? Ya, silakan. Betul, saya mungkin setuju dengan pendapat Fauzana bahwa pelaku bullying harus diadili, apalagi pelakunya korbannya bisa sampai meninggal dunia. Itu karena pelaku tersebut dapat bisa direhab atau hal kecilnya dapat dari didikan orang tuanya juga. Kalau asuh orang tuanya ya. Ada lagi yang menambahkan pendapatnya? Kalau dilihat dari sisi korbannya Bu, sebaiknya untuk meningkatkan percaya diri dan tegas terhadap orang lain, apa yang dilakukan orang tersebut kepada kita, kita harus bisa melindungi diri kita sendiri. Menambahkan dari pendapat lain bisa minta tolong ke guru BK-nya, terus pelakunya bisa kita berikan konseling Bu. Tapi jika guru BK-nya sendiri hanya mengingatkan kepada pelaku, kan itu sama saja nggak berguna. Kadang kalau misalnya ada orang tua si pelaku yang menjadi guru di sekolah tersebut, maka kasus tersebut akan teredam begitu saja Bu. Ya, silakan. Kalau dengan melakukan sesi konseling ini kan kita sebagai konselor atau guru BK mungkin bisa tahu penyebab anaknya bagaimana, bagaimana lingkungannya, bagaimana keluarganya, kenapa dia mau kita itu, apa saja kegiatannya di rumah. Ya, bagus sekali ya. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya tentang upaya pencegahan kita? Silakan ya. Berpendapat dengan teman-teman yang lain bahwasanya sebagai korban kita harus berani dan tidak perlu takut ketika ada yang melakukan penganiayaan kemudian kepada kita. Itu sebagai korban ya. Apakah ada lagi? Ya, silakan. Misalnya kalau dampaknya udah parah banget, misalnya kayak mungkin udah sampai menyakiti korban yang meninggal dunia, lebih baik lapor polisi. Ada lagi yang memberikan pendapatnya? Baru jadi sudah bagus pendapat Anda semua, bagus sekali. Nah, jadi usaha yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan bullying ini ya pertama dengan sesuai pendapat tadi, dengan kita melakukan kepada guru BK atau guru sekolah gitu ya, karena kalau misalnya kita menjadi korban dari bullying. Terus kalau misalnya tadi pendapat yang lain ada kalau misalnya kasus bullying udah sampai melakukan kekerasan atau misalnya meninggal dunia, kita bisa lapor ke polisi dan bisa diadili gitu. Nah, sebenarnya ibu ini awalnya semua komitmen
pelaku bullying pastinya, dan juga bisa menolong teman-teman yang berdampak terkena bullying tadi. Tiara, silakan. Penambahan lagi untuk saya sebagai teman, mungkin kalau pada saat kejadian saya rekam dulu sebagai bukti, karena nanti kan dulu itu kadang di kelas tidak ada STI, mungkin guru juga tidak percaya dan memang anggap itu sekedar bercanda. Jadi saya sudah memberikan sekali pemikiran. Kalau saya berkomitmen untuk jika ada dari salah satu mulai tidak ada ya saya secara bullying, jadi saya akan membantu mereka untuk bisa lebih terbuka dan juga melaporkan dari bullying. Jadi dia banyak sekali komitmennya ya. Silakan ya. Mungkin kalau di sekolahnya kita harus bisa menciptakan suasana sekolah yang aman, kondusif dan damai. Apakah ada lagi? Ya, saya akan berkomitmen untuk menghindari perilaku bullying, tidak menjadi pelakunya. Kalau misalnya ada salah satu teman saya yang terkena dampak bullying, maka saya akan membelanya, atau bila perlu akan melapor ke pihak yang Terima kasih Ustaz. Tadi aku ada semua, semoga komitmen yang sudah dilakukan ini bisa melakukan tentunya setelah kegiatan ini selesai ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin meminta kesan dari anda semua satu persatu. Baiklah, kegiatan ini akan segera berakhir. Kita akan masuk pada tahapan yang kita lakukan. Mana Ibu di sini akan meminta masing-masing dari anda semua untuk memberikan pesan dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Ya, silakan. pesan saya sangat berkesan pada kegiatan kita pada hari ini. Saya dapat menambah wawasan saya mengenai apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan dalam kasus ini. Kalau sama seperti ada dari pertemuan ini, saya mendapat banyak pengetahuan dan wawasan tentang bullying. Ya, silakan. Saya dapat bisa mengetahui pendapat dari teman-teman dan bisa mengetahui informasi mengenai bullying yang kita bahas hari ini. Buat saya untuk kegiatan hari ini mungkin sangat menyenangkan Bu. Dengan adanya kegiatan ini saya mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai apa saja upaya yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari yang namanya bullying. Pesan saya pada kegiatan ini itu sangat seru dan menyenangkan karena saya dapat menambah wawasan baru mengenai bullying, dan juga pendapat teman-teman yang telah dikeluarkan. Lalu saya pun juga bisa berpendapat lah. Saya menjadi lebih berani lagi untuk berpendapat mengenai itu. Ada lagi yang belum memberikan pesannya? Ya, silakan. Saya senang sekali dan sangat gembira pada hari ini Bu, karena bisa mengetahui bahwasanya dampak bullying itu sangat besar untuk pelaku ataupun korban. Bisa silakan. Pesan saya